Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah Jalla wa Ala, kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwaha. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi sekalipun harus merangkak. Muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pula yang telah bersabda, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullaha azza wa jalla في مكانه أو في مصلاه ثم يصلي ركعتين حين طلعت الشمس فله أجر حجة أو عمرة تامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, setelah itu dia duduk di masjidnya tersebut mengingat Allah Jalla wa Ala, berzikir kepada Allah. Dan kata Imam Ibnu Katsir, majlis ilmu agama merupakan a'zamu majalis zikr. Dia berzikir kepada Allah Jalla wa Ala di tempatnya tersebut sampai terbit matahari. Setelah itu dia melaksanakan salat sebanyak 2 rakaat. Ini yang disebut oleh para ulama dengan salat syuruq. Dikatakan syuruq karena saat itu matahari sedang memancar, cahaya matahari terpancar. Syuruq artinya terpancar. Maka baginya pahala haji atau umrah sempurna dan sempurna. Hadis riwayat al-Imam Tirmidzi dengan sanad dihasankan oleh sebagian a'immatul hadis, minhum al-Imam al-Albani, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh perdana ini dari bulan Ramadan ini, ada baiknya kita saling berbagi nasihat, mudzakarah terkait bulan Ramadan, agar bulan Ramadan tahun ini jauh lebih bernilai, jauh lebih berkah, dan jauh lebih sempurna daripada Ramadan yang lalu. Karena seorang mukmin itu, kata Nabi SAW, la yuldaghul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak akan mungkin disengat oleh suatu binatang dari satu lubang yang sama sebanyak 2 kali. Maka hendaknya kita berusaha pada bulan Ramadan ini tidak lagi melakukan atau tidak lagi terjatuh ke dalam kekurangan-kekurangan atau kekeliruan-kekeliruan yang kita telah jatuh ke dalamnya di bulan Ramadan tahun yang lalu. Karena kata Nabi SAW, la yuldaghul mu'min min juhrin wahidin marratin. Seorang mukmin itu tidak akan mungkin disengat oleh seekor binatang, oleh suatu binatang, suatu hewan dari lubang yang sama sebanyak 2 kali. Artinya dia akan berbenah diri. Dia akan berusaha semampu mungkin untuk tidak kembali melakukan dosa, jatuh ke dalam kekeliruan yang sama. Maka ada baiknya kita saling memberi nasihat, saling mudzakarah terkait perkara-perkara
yang apabila hal tersebut kita jaga, kita wujudkan, kita realisasikan, maka insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan ampunan Allah Jalla wa'ala di bulan Ramadan yang mulia ini. Yang pertama dari hal-hal yang seyogyanya kita saling memberi nasihat antara satu sama yang lain dengannya adalah bersyukur serta bergembira atas nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu syurga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan para syaitan wa maradatul jin dan jin-jin yang suka membangkang dibelenggu oleh Allah Jalla wa'ala. Wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Dan ada yang memanggil, wahai orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, aqbil, menghadaplah kepada Allah. Dan wahai orang-orang yang melakukan kejelekan, aqsir, berhentilah dari kejelekan yang biasa engkau lakukan di luar bulan Ramadan. Maka seorang mukmin mendengar keutamaan Ramadan yang begitu besar, tentu dia akan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan berbahagia dengannya. Bagaimana tidak? Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan di atas iman dan ihtisab, mengharap pahala hanya kepada Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dalam hadis yang lain, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan di atas iman dan ihtisab, mengharap pahala hanya kepada Allah Jalla wa'ala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Juga di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, "Walillahi u'taqa minan nar idza kana awwalu lailatin min Ramadan a'taqa Allah 'azza wa jalla min 'ibadihi." Atau qala walillahi u'taqa minan nar wa dzalika kulla lailah. Nabi memberitakan bahwa setiap malam Ramadan Allah Jalla wa ala memerdekakan hamba-hambanya dari nerakanya. Oleh karenanya sungguh celaka dan sungguh merugi bagi seorang hamba yang tidak mampu menggapai ampunan Allah Jalla wa'ala di bulan Ramadan. Di sebuah bulan yang pintu-pintu syurga telah dibuka, pintu-pintu neraka telah ditutup serapat-rapatnya, dan para syaitan telah dibelenggu oleh Rasulullah Allah Jalla wa'ala. Oleh karena Jibril alaihi salam berdoa, "Raghima anf man adraka Ramadan falam yughfar lah." Semoga celaka orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dia tidak dapat memperoleh ampunan Allah Jalla wa'ala di bulan Ramadan. Nah, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah Jalla wa'ala atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan, karena keutamaan Ramadan itu akan diperoleh jika seorang meninggalkan dosa besar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari atau Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan menghapuskan dosa di antaranya apabila dosa-dosa besar ia tinggalkan. Maka yang belum resign dari lembaga-lembaga riba hendaknya langsung resign di bulan Ramadan ini. Ya, jangan sampai dia tidak mendapatkan ampunan Allah Jalla wa'ala di bulan Ramadan ini. Karena kata Nabi SAW, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Antara salat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu penghapus dosa apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Jangan sampai di bulan Ramadan yang merupakan bulan Allah bukakan pintu syurga, Allah tutup pintu-pintu neraka, Allah belenggu para jin dan syaitan,
serta merupakan bulannya Al-Quran, kita di bulan Ramadan justru menjadi anak yang mensetubuhi ibu kandungnya sendiri dengan melakukan riba. Di bulan Ramadan, status dia adalah seorang anak yang menzinai ibu kandungnya sendiri karena dosa riba. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa dosa riba yang paling kecil adalah an yazni ar-rajulu ummahu arba'ina marrah, seperti mensetubuhi ibu kandung sendiri sebanyak 40 kali. Ya, semestinya bulan Ramadan dia menjadi hamba yang taat, hamba yang menghadap kepada Allah Jalla wa'ala dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini di bulan Ramadan ia justru mensetubuhi ibu kandungnya sendiri. Nasallallahu salamul afiyah. Dan kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar menyelamatkan kita dari dosa riba dan membantu saudara-saudara kita yang sudah bertekad dan berkeinginan keras untuk meninggalkan riba, dan hendaknya mereka tidak ragu meninggalkannya karena Allah yang telah menjanjikan mereka dengan firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan untuknya solusi. Memang kalau belum ditinggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, nampaknya tidak akan ada solusinya. Begitu ditinggalkan, langsung Allah nampakkan solusi, jalan keluar yang tidak pernah terbesit di dalam hati kita. Rupanya itu menjadi solusi buat kita dan menjadi sumber rezeki kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan untuknya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukup untuknya. Sesungguhnya Allah Maha menang atas segala urusannya, dan segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi SAW bersabda, "Innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahu Allahu khairan min." Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Ini ayat, ini hadis. Apakah kita masih meragukan janji Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim dan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Imaman Muqbil bin Hadi dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi Sahihain, dan Al-Albani rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka hendaknya seorang hamba, seorang mukmin bergembira kepada Allah atas nikmat bulan Ramadan, karena Allah Jalla wa'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, karena yang demikian itu merupakan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dikumpulkan oleh manusia. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, dari hal-hal yang hendaknya seyogyanya kita saling memberi nasihat sesama kita dengannya adalah merealisasikan tujuan utama pensyariatan puasa Ramadan ini. Apa itu? Yaitu merealisasikan nilai-nilai takwa. Karena tidaklah puasa Ramadan atau puasa yang lainnya disyariatkan oleh Allah atau diwajibkan oleh Allah, melainkan tujuan utamanya adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, bukan agar kita merasakan kelaparan dan dahaga belaka. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Takwa itu agar kalian bertakwa, bukan agar kalian merasakan dahaga dan kelaparan. Seorang ulama tabi'in yang bernama Talqun bin Habib rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya, beliau menyatakan, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah." Ya. Beliau menyatakan takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas bimbingan ilmu agama. Ini tujuan utama kita menuntut ilmu agama, agar kita bisa bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Takwa adalah engkau melakukan suatu ketaatan kepada Allah atas bimbingan ilmu agama.
mengharap pahala di sisi Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala atas bimbingan ilmu agama. Ini tujuan kita menuntut ilmu agama, bukan sekedar punya hafalan sekian dan sekian, bukan sekedar mendapat title S1, S2, S3. Bukan itu tujuan utama kita menuntut ilmu agama. Sehingga hal yang menyedihkan apabila ada seorang tidak semangat belajar ke suatu tempat yang dia mengetahuinya dalamnya ilmu yang luar biasa hanya karena tidak ada title-nya. Nah, dan sebagian orang siap belajar suatu tempat yang di situ penuh dengan syubhat agama dan jurusan agama demi memperoleh title. Padahal tujuan menuntut ilmu agama itu adalah mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri dan orang lain dan bisa melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya ilmu agama. Kata Talq bin Habib, takwa adalah engkau melakukan suatu ketaatan kepada Allah atas bimbingan ilmu agama, mengharap pahala di sisi Allah. Ini juga membantah syubhat sebagian sufi yang menyatakan kalau kamu beribadah kepada Allah jangan engkau mengharap syurga kepadanya. Karena kalau engkau mengharap syurga kepada Allah atas ibadahmu berarti engkau tidak ikhlas. Jika demikian kata para ulama berarti Al-Quran adalah kitab yang mengajarkan manusia untuk berbuat riya, untuk tidak ikhlas. Karena di dalam Al-Quran sekian ayat menerangkan keutamaan syurga dan kengerian neraka. Dan Nabi sendiri meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga dan untuk diselamatkan dari neraka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwa beliau senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah kata beliau al-ilmu nafi' wal 'amalu salih. Wa fil akhirah hasanah adalah jannah wa qina adzabannar. Dan andai kata mengharap syurga itu tidak boleh kepada Allah, niscaya Allah tidak akan uraikan kepada kita di dalam Al-Quran keindahan syurga. Nah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas cahaya ilmu agama karena takut akan iqab Allah Jalla wa'ala. Ini makna taqwa jamaah. Maka Allah Jalla wa'ala mensyariatkan ibadah puasa Ramadan ini untuk mendidik kita menjadi hamba yang bertakwa di 11 bulan berikutnya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan pendidikan untuk 11 bulan berikutnya jamaah. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan seperti orang yang keluar dari penjara. Pada seorang mukmin itu sampai matinya berada di dalam penjara. Penjara Allah Jalla wa'ala, artinya dalam aturan Allah Jalla wa'ala. Setiap kali dia melangkah, maka di hadapannya ada perintah atau ada larangan. Di hadapannya ada hal yang makruh, ada hal yang mustahab, atau ada hal yang mubah. Nah, oleh karenanya Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin dan syurga bagi seorang kafir. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya tekankan ini hadis riwayat Imam Muslim. Kenapa? Karena saya pernah mendengar khutbah Jumat seseorang di salah satu masjid besar di kota Banda Aceh, dia menyatakan itu bukan hadis Nabi. Ya. Dengan enaknya dia menyatakan karena tidak mungkin dunia ini penjara bagi seorang mukmin. Karena dunia ini penuh dengan kenikmatan kok. Penuh dengan kebahagiaan kok. Penuh dengan kelezatan. Tidak layak dikatakan dunia ini penjara. Allah Maha baik. Yang pertama bisa jadi karena dia tidak mengetahui ini hadis, atau bisa jadi karena dia ahli filsafat. Sehingga dia menolak setiap hadis yang menurut akalnya itu tidak mungkin. Ya, padahal ini hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari telah disepakati oleh para ulama untuk diterima. Dan maknanya kata para ulama, dunia ini merupakan penjara bagi seorang mukmin dan syurga bagi seorang kafir. Yang pertama apabila dibandingkan dengan akhirat. Orang kafir di dunia ini mereka hidup sebebas-bebasnya karena mereka tidak punya iman. Maka tidak pernah mengingat akan adanya alam barzah yang isinya adalah azab atau nikmat. Adanya hari kiamat, adanya padang mahsyar dan seterusnya yang berujung dengan syurga atau neraka. Sedangkan di akhirat mereka akan berada di dalam
neraka Allah Jalla wa'ala kekal selama-lamanya. Sedangkan seorang mukmin di dunia ini dia diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan perintah yang harus dia lakukan. Diuji oleh Allah dengan larangan yang mesti ia tinggalkan. Dia dianjurkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan sunnah. Ada hal yang mubah dan ada hal yang makruh. Diuji oleh Allah selama hidupnya di dunia ini. Dan Allah tidak boleh kita tanyakan kenapa Allah mensyariatkan sesuatu. Karena itu perbuatan Allah. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanyakan atas perbuatan. Kenapa Allah melakukan ini? Kenapa Allah mengharamkan itu? Wa hum yus'alun, tetapi manusialah yang akan ditanyakan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pasti Allah tidak akan mungkin memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu kecuali sesuatu itu murni baik atau dominannya baik. Ini kaidah Islamiyah hendaknya tertanam di dalam hati kita jemaah. Sebagaimana Allah tidak mungkin melarang hambanya dari sesuatu kecuali sesuatu itu murni buruk atau dominannya buruk. Ini akidah Islamiyah yang apabila tertancap kuat di dalam hati seorang hamba, dia tidak akan pernah ragu dan tidak akan pernah merasa berat untuk menjalankan syariat Allah. Karena tertanam kuat di dalam hatinya nama Allah Al-Hakim, Al-Alim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ala kulli syai'in qadir. Maka di dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Qiyamah Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia ini mengira akan dibiarkan begitu saja? Maksudnya kata Imam Syafi'i, la yu'mar wa la yunha, tanpa perintah dan tanpa larangan. Terkadang kita mengeluh atas sebagian perintah atau sebagian larangan agama kita. Yang itu merupakan aturan Allah Jalla wa'ala dengan alasan agak berat. Agak berat. Tapi di waktu yang sama kita siap menjalankan aturan yang dibuat oleh manusia yang itu jauh lebih berat daripada aturan Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena tertanam di hati kita, inilah konsekuensi saya sebagai karyawan di instansi ini. Inilah konsekuensi yang harus saya lakukan yang sebagai anggota atau sebagai karyawan atau seorang yang berada di dalam suatu institusi. Kenapa prinsip itu tidak ada di dalam hati kita ketika kita berhadapan dengan perintah atau larangan Allah? Kita langsung berkata, aku adalah hambamu ya Allah. Engkaulah yang menciptakan aku. Engkaulah yang akan mematikan aku. Engkaulah yang telah menyediakan azab dan nikmat kubur. Engkaulah yang telah membuat syurga dan neraka. Dan hanya kepada Engkaulah aku beribadah, hidup dan matiku hanya aku peruntukkan kepadamu ya Allah. Engkau adalah maha kaya dan aku adalah hamba yang miskin. Aku tidak pernah khawatir miskin karena aku adalah hambamu yang maha kaya. Engkaulah yang ala kulli syai'in qadir. Engkaulah al-Hakim, al-Alim, ar-Rahman, ar-Rahim. Dengan ini seorang hamba tidak akan pernah ragu untuk menjalankan agama Allah Jalla wa'ala dan tidak akan pernah merasa berat. Nah, ini prinsip di dalam beragama jamaah. Jangan sampai kita berprinsip seperti orang kafir, ingin hidup bebas sebebas-bebasnya. Kalau kita ingin menghidup bebas jamaah yang dimuliakan Allah, coba kita pikirkan. Andai kata sekarang kita mau kufur kepada Allah, kita tidak mau terikat dengan agama. Jangan dikira tidak ada orang yang kufur. Bahkan ada sebagian orang setelah memperoleh titel yang sangat tinggi dalam agama, dia justru meninggalkan agama jamaah. Ingin bebas. Sekarang hablah, andai kata kita bisa bebas di dunia ini, berapa tahun kita bisa bebas jemaah? Kita bisa hidup kaya, hidup sehat. Kita bisa berzina kapan saja yang kita inginkan. Kita bisa melakukan hal yang haram apa saja yang kita inginkan. Kita bisa membunuh, bisa membeli, bisa menjual, bisa membuat, bisa meruntuhkan, bisa membangunkan. Ya. Bisa memuliakan orang lain dan bisa menghinakan orang lain kapan kita inginkan. Tapi pertanyaannya jamaah, sampai berapa lama kita bisa bertahan seperti itu? Andai kata kita kaya seperti Qarun lah, andai kata mungkin kita kaya seperti Qarun, berapa lama kita bisa kaya seperti itu? Kita punya jabatan seperti Fir'aun, Namrud, Haman. Sampai berapa tahun kita akan seperti itu? Mungkin kita ingin hidup bebas di dunia ini. Oke, coba kita lakukan. Sampai berapa lama itu semuanya? Taruhlah paling lama 70 tahun jemaah.
Dari umur semenjak lahir 10 tahun kita belum bisa merasakan kelezatan atau nikmat dunia yang ada di dunia ini. Mungkin kita mulai merasakan nikmat dunia ini di umur 15 tahun ke atas. Umur 50 tahun kena samurat. Ya kan? Engkau sih yang pajoli. Kena samurat, kena rematik, kolesterol. Apalagi yang udah kena jantung, sebagian orang udah ada sekian cincin di jantung ya. Di umur 50 tahun. Taruhlah andai kita sampai mati pun sehat, sampai mati sehat, sampai mati kita kaya sampai mati sehat, sampai mati. Ya, syahwat kita masih sempurna sampai mati. Paling lama hidup kita di dunia ini andai kata dipanjangkan oleh Allah umur kita mungkin enggak lebih dari 100 tahun. Andai kata pun punya umur kita 200 tahun di dunia ini. Setelah 200 tahun itu kemanakah kita jamaah? Ini yang perlu selalu hadir di dalam hati kita. Setelah 200 tahun hidup di dunia ini, akan kemana kita? Apakah selesai perjalanan kita? Rupanya tidak. Justru perjalanan setelah dunia itu jauh lebih panjang dan mengerikan. Begitu kita mati, hari ini kita mati. Apakah kita mati di dalam pesawat, mati di atas tempat tidur, mati sedang perang, mati di dalam kamar mandi, mati di dalam kantor. Hari ini pula kita langsung diadab atau diberikan nikmat oleh Allah. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Begitu hari ini kita mati, kita langsung masuk alam barzah. Langsung diberikan untuk kita nikmat kubur atau adab kubur. Dan tiada satupun di antara kita yang bisa memastikannya selamat dari nikmat adab kubur atau pasti diberikan nikmat kubur. Namun kita hanya berharap kepada Allah Jalla wa'ala akan hal itu. Karena terkadang kita ini takut mati kalau sedang berada di dalam pesawat, di medan perang. Takut mati. Apalagi kalau sudah pesawatnya sudah mulai bermasalah. Cuaca tidak baik. Apalagi pilotnya sudah berteriak-teriak. Pramugari juga sudah pada berteriak. Pesawatnya sudah tidak terdengar lagi mesinnya. Rata-rata orang takut mati. Dan yang lebih menyedihkan, sebagian orang takut mati karena berkata, anak saya masih kecil-kecil sekali. Anak mata ubu-ubu tahat. So jaga anak lo. Ini cara berpikir orang kafir jemaah. Orang mukmin takut mati bukan karena dia akan berpisah dengan anak istrinya. Karena perpisahan yang sesungguhnya adalah tatkala kita berbeda tempat dengan keluarga kita di hari kiamat nanti. Sebagian kita ke dalam syurga dan sebagian keluarganya berada di dalam neraka. Inilah perpisahan yang sesungguhnya. Dan kehidupan anak keturunan kita setelah kita mati itu di dalam genggaman Allah Jalla wa'ala. Di dalam takdirnya Allah Jalla wa'ala. Rezeki mereka di sisi Allah Jalla wa'ala. Mestinya seorang mukmin itu takut mati karena dia mengingat perjalanan dia yang masih begitu panjang setelah kematian dan masih sangat mengerikan. Ini yang membuat para sahabat Nabi menangis ketika mengingat kematian. Bukan karena mereka akan meninggalkan istri mereka, meninggalkan anak-anak mereka. Kayak Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menjelang wafatnya beliau menangis sejadi-jadinya. Ketika dikatakan kepada beliau, "Wa ma yubkika ya Abu Hurairah?" Apa yang membuat engkau menangis seperti ini wahai Abu Hurairah? Beliau menjawab, "Qillatuz zadi wa tulut tariq." Sedikitnya bekal amal saleh yang aku miliki, sedangkan perjalanan setelah ini masih sangatlah panjang. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu jamaah. Orang yang salat 5 waktunya bersama Nabi, jihadnya bersama Nabi, umrahnya bersama Nabi, hajinya bersama Nabi. Dan beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak mewariskan hadis Nabi SAW kepada umat Islam. Atas bagaimana dengan kita? Kita bukan sahabat Nabi, belum pernah salat di belakang Nabi, belum pernah jihad bersama Nabi, belum pernah umrah bersama Nabi, belum pernah haji bersama Nabi. Ibadah kurang, maksiat banyak. Adapun ibadah terkadang pun tanpa keikhlasan yang sempurna. Dicampuri riya, dicampuri ujub dan sombong. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika melihat seekor onta, juga ketika beliau melihat seekor burung, beliau menyatakan betapa indahnya, betapa mudahnya hidupmu wahai burung.
engkau mati atau ditangkap, disembelih, dimakan, kemudian tidak ada hisab setelah itu. Sedangkan kami mati langsung berada di antara azab atau nikmat dan kami akan dihisab oleh Allah Jalla wa Ala. Ini yang membuat kita takut mati jamaah. Mestinya setiap kali kita mengingat kematian dan takut mati karena ini jamaah, bukan karena kita akan berpisah dengan anak istri kita. Karena dengan anak istri kita, kita pasti akan berpisah untuk di dunia ini. Apakah dengan meledaknya pesawat yang kita tumpangi, atau insiden lalu lintas ketika kita mengendarai sepeda motor, mobil, atau bahkan kita mati di atas tempat tidur. Betapa banyak orang yang mati dalam keadaan dia tidak diprediksi. Bahkan survei sebagian orang menyatakan mayoritas manusia yang mati di dunia ini itu di bawah umur 40 tahun. 40 tahun. Saya punya teman masih anak muda di Banda Aceh ini. Rahimallahu rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannati. Baru berapa hari dia tunangan dan berapa minggu lagi akan akad nikah. Lagi duduk-duduk di depan keluarga besar yang sama neneknya yang ngobrol santai, tiba-tiba jatuh langsung mati. Atau dibawa lari ke rumah sakit sesaat, setelah itu mati. Dan badannya sehat, tidak ada penyakit kecuali asam lambung saja. Nah, itulah yang namanya kematian jemaah. Maka hendaknya kita takut mati karena pertanggungjawaban setelah kematian serta konsekuensinya. Bukan karena kita akan berpisah dengan anak istri kita. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, anak keturunan kita itu akan dijaga oleh Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salih, harta orang tua mereka dijaga oleh Allah untuk mereka berdua, kata Allah, karena bapak mereka adalah orang yang saleh. Harta yang mereka tidak mengetahui di mana orang tua mereka menaruhnya, rupanya masih Allah jaga untuk mereka karena bapak mereka yang saleh. Ketakwaan yang kita miliki dan ketakwaan yang dimiliki oleh anak keturunan kita ini akan membuat mereka hidup terarah setelah kita mati. Tapi kalau kita mati dalam keadaan anak kita tidak di atas tauhid dan tidak di atas sunnah, maka sangat kita takutkan, kita khawatirkan kita di surga tidak akan bisa bertemu dengan mereka. Karena yang mempertemukan manusia di surga Allah itu adalah iman dan amal saleh. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Orang yang beriman dan beramal saleh, iman mencakup akidah yang lurus, si Islam dan beramal saleh. Anak keturunan mereka juga mengikuti mereka, ikut serta dalam keimanan, dalam beramal bersama mereka, sama dengan mereka, maka kami akan pertemukan mereka di tempat yang sama, dan kami tidak akan mensia-siakan apa yang telah mereka lakukan. Inilah kebersamaan yang sesungguhnya jamaah. Betapa banyak kaum muslimin sekarang yang hanya memperhatikan kesehatan fisik anaknya. Dia mencari pendidikan yang paling hebat. Dia beli pakaian yang paling bagus. Dia perhatikan makanan minuman mereka, yang higienis. Tapi di waktu yang sama mereka tidak memperhatikan anak-anak mereka dengan mengarahkan mereka ke jalan surga Allah Jalla wa Ala dan menjauhkan mereka dari jalan-jalan yang dapat menyeretkan mereka ke dalam neraka Allah. Ini menunjukkan dia adalah orang tua yang tidak amanah dan tidak punya kasih sayang kepada anaknya. Karena kalau dia orang tua yang punya perhatian, amanah dan kasih sayang kepada anaknya, pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin agar dia dan anaknya dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di tempat yang abadi, yaitu di dalam syurganya. Adapun di dunia ini, mau tidak mau kita pasti akan mati. Ini hendaknya benar-benar tertanam kuat jamaah di dalam hati kita. Karena inilah sumber semangat kita beribadah kepada Allah. Kita kembali lagi kepada hal yang kedua tadi, bahwa tujuan utama Allah mensyariatkan puasa Ramadan agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Jilsat Ramadhaniyah atau Majalis Syahri Ramadan, beliau menyebutkan secara umum adalah dengan kita agar kita menjadi hamba yang bertakwa di bulan Ramadan adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan dan Rasulnya, baik yang berkaitan dengan ucapan ataukah yang berkaitan dengan perbuatan. Dan tentunya itu sangatlah banyak. Namun secara global seperti itu. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah adalah hendaknya kita berusaha
memaksimalkan tilawatul Quran, memberi perhatian yang maksimal untuk Al-Quranul Karim. Apabila di bulan Ramadan yang itu merupakan bulan Al-Quran, kita tidak bisa memberikan perhatian yang maksimal untuk Al-Quran, maka akankah kita akan memberikan perhatian yang maksimal untuk Al-Quran di selain bulan Al-Quran? 11 bulan telah berlalu, tidak ada satu juz pun Al-Quran yang telah kita hafal. Bahkan mungkin ada yang sudah hidup selama di dunia ini, Al-Quran satu juz Al-Quran pun dia belum menghafalnya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, semenjak lahir sampai hari ini dia belum bisa baca Al-Quran. Belum bisa baca Al-Quran bukan karena lidahnya yang cacat, bukan pula karena tidak ada guru yang mengajarkan dia, bukan pula karena kesehatannya yang kurang sempurna, bukan pula karena tidak punya waktu, melainkan karena malu, sombong, atau memang karena tidak cinta kepada Al-Quran. Dan hal ini telah dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Allah berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul tersebut berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Quran ini. Meninggalkan Al-Quran, ya, ada 4 bentuknya, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Yang pertama, meninggalkan bacaannya. Yang kedua, meninggalkan mentadabbur, tidak mentadabburinya. Yang ketiga, tidak mengamalkannya. Yang keempat, tidak menjadikannya sebagai sumber hukum atau menyuruh manusia kepadanya. Nah, secara khusus di bulan Ramadan ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Sebagian ulama itu di bulan Ramadan ada yang mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Al-Imam Syafi'i di siang hari belum mengkhatamkan 31 kali, di malam beliau khatamkan 1 kali. Ya. Andai kata kita tidak mampu seperti itu, paling tidak kita bisalah mengkhatamkan Al-Quran 2 atau sekali jamaah. Jangan sampai seumur hidup firman Allah belum pernah selesai kita baca. Padahal koran kalau mau dikumpulkan dari semenjak kita baca koran sampai hari ini, kalau dikumpulkan koran-koran yang sudah kita baca, mungkin Masjid Kes Bangpol ini tertutup dengan koran itu. Ya. Andai kata status Facebook kita bisa dibentukkan atau di copy menjadi 1 lembaran, dikumpulkan dari semenjak sebagian kita masuk ke dunia Facebook sampai hari ini, mungkin bisa tertutup Masjid Kes Bangpol ini. Ada status Facebook dia. Karena memang ibadah Al-Quran ini ibadah yang mudah. Tidak ada istilah seorang tidak mampu membacanya atau tidak punya waktu. Makanya keutamaannya sangat besar jamaah. Nabi menyatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran karena Al-Quran akan memberi syafaat kepada ashabnya. Hadis Abi Umamah Al-Bahili dari dalam riwayat Al-Imam Muslim. Paling keutamaan yang sangat besar, Nabi menyatakan man qara harfan min kitabil falal hasanatu wal hasanatu bi asyri amthaliha wa la aqulu alif lam ya harf walakin alif harfun wa lam harf wa mim harf. 1 hurufnya 10 pahala. Nah, rata-rata 1 halaman Al-Quran itu ada berapa baris? Ada 15 baris. Setiap 1 barisnya rata-rata ada 30 huruf. Berarti setiap 1 halaman yang kita baca, kita sudah membaca berapa huruf? 1 baris 30 huruf kali 15 baris. Berapa? 450 kali 10 berapa? 4.500. Dan Allah menyebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Muslim dari Abdullah bin Abbas, terkadang sebuah kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah ila 700 dha'ifin, menjadi 70 kali lipat. Itu di luar bulan Ramadan. Ila adha'afin katsirah, bahkan Allah terkadang akan melipat gandakannya lebih dari 700 kali lipat. Itu hadis di luar bulan Ramadan, di keumuman waktu. Apalagi di bulan Ramadan jemaah. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Entar sebelum saya lanjutkan, apakah hari ini kita tunggu syuruk? Karena saya kira program kajian subuh untuk menunggu salat syuruk ya. Nah, yang punya kesibukan saya persilakan, mungkin kantor atau ngantar anaknya sekolah.
Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi menyatakan, "Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujjah." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran, yang gemar membaca Al-Quran, itu seperti buah utrujjah. Apa itu buah utrujjah? Kata Nabi SAW, rihuha tayyib wa ta'amuha hulu. Sebuah buah yang harum baunya dan manis rasanya. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah. Mukmin yang tidak sering membaca Al-Quran itu seperti tamrah, kurma. Tamrah itu kurma keras. Tidak wangi sekalipun rasanya manis karena keimanan yang ada di dalam hatinya. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihanah. Perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihan. Harum wanginya, tapi rasanya pahit. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil handhalah. Sedangkan perumpamaan munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah handhalah. La rihalaha wa ta'muha mur. Sudah baunya tidak enak, ya, rasanya pun pahit. Bayangkan dalam perumpamaan, munafik yang membaca Al-Quran jauh lebih mending daripada munafik yang tidak membaca Al-Quran. Sekalipun kedua-duanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, tetap di dalam kerak api neraka atau di kerak dari api neraka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an fayatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Orang yang mahir dengan Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia lagi baik. Tidak maukah kita bersama malaikat yang selalu yang baik dan yang mulia? Orang yang mahir baca Al-Quran, mahir memahaminya, mahir mengamalkannya, dia bersama malaikat-malaikat Allah yang baik lagi mulia. Sungguh beruntung orang-orang yang memiliki anak yang hafiz Al-Quran. Ya, tidak mesti 30 juz, ya. Nah, tidak mesti 30 juz. Ya, kapan seorang menghafal dari sebagian Al-Quran, walaupun hanya sekian ayat, maka dia telah mendapatkan keutamaan menghafal Al-Quranul Karim sesuai dengan apa yang dia hafal. Nah. Kemudian kata Nabi SAW, dan orang yang membaca Al-Quran dan terbatah-batah ketika membacanya, karena mungkin lidahnya yang kurang normal atau masih sedang proses belajar Iqra, ketika baca kesulitan. Sebagian mereka sulit mengucapkan sebagian huruf. Ketika mengucapkan surat makhraj dhad, tiang masjid hampir-hampir patah. Saking sulitnya dia mengeluarkan makhraj dhad, sad, dan sebagian makhraj yang lainnya. Tapi dia bersabar, tetap saja masih membaca Al-Quran. Kata Nabi, bagi dia 2 pahala. Pahala membaca dan pahala bersungguh-sungguh, jamaah. Namun bukan berarti dia tidak belajar. Belajar, jamaah. Jangan sampai di bulan Ramadan ini Iqra pun belum tamat. Nasihat saya buat ikhwah dan akhwat yang belum bisa baca Al-Quran dengan benar, baca, jamaah. Ya, masih banyak ikhwan dan akhwat kita yang belum bisa baca Al-Quran dengan benar. Jangan malu ya ikhwan. Ya, jangan malu. Kenapa kita malu belajar Al-Quran? Nabi yang berkata, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita baca di masjid Iqra alif ba ta tha. Di tengah-tengah keramaian manusia, orang mungkin ada yang tertawa melihat kita, dan tidak mungkin ada yang menertawakan kecuali orang-orang yang tidak mulia di sisi Allah. Kalau dia orang yang mulia, pasti dia akan memuliakan orang yang belajar Al-Quran sekalipun yang dia pelajari alif ba ta tha. Karena dia tahu hadis Nabi ini. Hanya orang-orang yang berakhlak buruk saja merendahkan orang yang belajar Iqra. Adapun orang-orang yang memahami ilmu agama, dia akan memandang dengan pandangan yang mulia orang yang sedang belajar Al-Quran. Karena dia tahu hadis Nabi yang di atas. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran, jemaah.
Dan membaca Al-Quran dengan benar itu hukumnya wajib. Adapun menghafal istilah-istilah tajwid itu tidak wajib. Kenapa wajib? Karena Allah yang berfirman, "Waratilil Qur'ana tartila." Tartilkanlah Al-Quran dengan benar. Al-Quran dikatakan tartil, seorang membaca Al-Quran itu tartil apabila makhraj dan panjang pendeknya itu benar. Mungkin dia ditalkin setiap hari oleh guru tahsin, ya, atau dia belajar Iqra, panjang pendek dia hafal, tapi istilah-istilahnya dia enggak ingat lagi. Ada berapa huruf ikhfa secara sebutan langsung dia mungkin enggak ingat, tapi setiap kali membaca dia ingat ini ikhfa, maka ini dengung, ini idhar. Ya, di sini ada idgham bi gunnah, di sini ada idgham bila gunnah. Namun terkadang istilah tajwidnya dia tidak ingat. Ini tidak mengapa. Karena yang wajib adalah tartil, panjang pendeknya benar jamaah. Dan kita tidak perlu malu. Tawadhu jamaah. Kita harus rendahkan, kita harus merendahkan diri kita untuk ilmu agama ini. Kita tidaklah lebih kaya dan mulia daripada Abu Bakar sebelum masuk Islam. Ya. Kita ini tidaklah lebih hebat daripada Umar sebelumnya. Apa pangkat kita yang paling tinggi di antara kita? Ada yang pangkatnya 10 bintang. Hah? Ada yang lebih kaya daripada Abu Bakar sebelumnya. Beliau duduk di majelisnya Rasulullah. Sebagian sahabat yang duduk di samping beliau adalah orang-orang yang beliau merdekakan. Mereka adalah budak-budak sahaya yang beliau merdekakan. Tapi beliau enggak pernah merasa risih. Beliau enggak pernah minta majelis eksklusif kepada Nabi. Pada di majelis Nabi Bilal, seorang budak sahaya dari Ethiopia yang disiksa oleh kaum musyrikin Mekah, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Suhaib bin Sinan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Hamba-hamba sahaya yang lemah, yang tidak punya harga, tidak punya nilai di mata manusia di saat itu, tetapi mereka mulia di sisi Allah. Apakah Abu Bakar merasa malu belajar sama Nabi? Karena di situ ada Abu Bakar, Umar. Berapa kekayaan kita? Ya, siapa yang punya gaji 1 triliun setiap bulan yang halal? Berapa tinggi pangkat kita? Berapa juta anak buah kita di dunia ini? Sehingga kita merasa malu belajar di sisi ya seorang ustadz. Ya. Kalau enggak eksklusif enggak mau belajar, begitu. Ada syurga untuk kalangan eksklusif. Justru dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan orang miskin masuk ke dalam syurga itu ribuan tahun sebelum orang kaya masuk. Setelah sekian tahun, puluhan tahun orang miskin masuk syurga, baru orang kaya yang boleh masuk syurga. Kalau kita mau tawadhu jamaah, itu hadis Bukhari Muslim. Enggak ada istilah eksklusif untuk belajar agama jamaah. Yang ada adalah satu kaidah dari Nabi. Man tawadhu'a lillahi rafa'ah, wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidaklah ada yang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan angkat dia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Dengan Al-Quran inilah Allah akan mengangkat derajat sebagian orang, dan karena Al-Quran inilah Allah akan merendahkan sebagian orang. Hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belajar jamaah, ambil Iqra, minta. Apalagi insyaallah setiap subuh di Masjid Kesbangpol ini akan ada tahsin Al-Quran. Begitu Dr. Wahyu? Nah, setiap ba'da subuh jamaah. Baik Iqra, baik malai-malai, cok malai tik yang tong bro lihat. Ya. Nyoba belajar agama tayo malai, bak belajar doya hana malai. Sebagian mahasiswa yang hana sipa le dosen, mantang ti ijak kuliah. Ha, skripsi ke cok le dosen geram bak muka, mantang ijak kuliah ti tengah. Yang peduli dalam kaedah, berakit-rakit apa? Ke hulu, bersenang-senang kemudian perjuangan bro. Untuk belajar Al-Quran enggak mau berjuang. Untuk ilmu agama dimuliakan oleh Allah, kita siap-siap. Untuk ilmu dunia kita dihinakan oleh sebagian orang, tetapi kita siap. Untuk ilmu dunia kita keluarkan uang, ninggalkan anak, ninggalkan istri. Sebagian mereka menggadaikan hartanya untuk ilmu akademiknya. Terkadang dimarahin oleh dosen. Dia harus bergadang malam menjalankan tugas. Terkadang dia sudah buat tugasnya, dia jumpai dosen di kampus, dia bilang nanti bukan di sini. Saatnya aku mengecek skripsimu. Dia datang ke kantin. Dikatakan oleh dosen terkait, ini kantin bukan kampus. Datang ke rumah, ini rumah bukan kampus. Dan seterusnya. Tapi masih aja berjuang. Begitu diajak belajar Al-Quran, nggak ada waktu.
Subhanallah, inikah bukti cinta kita kepada Allah jamaah? Kita mati belum bisa membaca firman Allah. Apabila kita kedatangan surat dari orang yang sangat kita cintai, apakah surat itu akan kita biarkan begitu saja tanpa kita baca? Tentu tidak. Kita akan berusaha membaca dan memahami isi surat itu. Andai kata surat tersebut dengan bahasa yang tidak kita pahami, kita akan menyewa orang yang bisa mentranslate bahasa tersebut kepada kita. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran jamaah. Jangan sampai bulan Ramadan kali ini yang belum bisa baca Al-Quran, lewat bulan Ramadan juga masih belum bisa baca Al-Quran. Belajar jamaah. Sangat banyak masih. Ya, orang-orang yang di antara kita yang belum bisa baca Al-Quran dan benar. Yang kalau dia baca Al-Quran, tak kira daripada dengar. Belajar jamaah. Jangan malu jamaah. Walaupun enggak ada istilah tua. Sekian sahabat lebih tua daripada Nabi SAW. Sebagian ulama salaf belajar kepada anak kecil. Yang ketiga dia menyampaikan hadis, terkadang dia nangis minta makanan. Maka diberikan makanan oleh ulama untuk mendengar hadis dari dia. Karena padanya ada beberapa hadis yang mereka tidak menghafalnya. Belajar jemaah. Guru-guru kami di Yaman terkadang dia adalah guru kami akidah. Begitu tahsin Al-Quran dia ngantri di belakang badan kita. Ingat tahsin Al-Quran juga bersama kita. Sebagian mereka guru nahu kita. Tadi kita duduk bersimpuh di bawah kaki dia. Tiba-tiba bertemu dengan kita di halaqah Al-Quran. Sedang memperbaiki Al-Fatihahnya. Ngantri di belakang kita. Tawadhu jamaah. Di Yaman itu ada orang berjenggot, ya, putih. Belajar kepada anak belasan tahun, belajar Al-Quran. Idet yahana ipeh ba ulele ya namanya. Pelawak Yaman, nyekai purna orang presiden pi dijedet. Tongkat komandonya sudah dipegang sama dia. Kalau orang Yaman belajar, dan orang Yaman pun kalau udah belajar dia siap dimarahin oleh siapapun. Ya, beda dengan kita. Ada yang belajar Iqra gengsi, ya. Jangan sampai yang pertama kali baca, ya geser sana, geser sini, mojok sana, mojok sini, begitu sudah keluar semua baru maju. Ya, belajar Iqra. Atau bahkan ada yang model ikhwan belajar Iqra, Iqra-nya dititipkan ke ustadznya. Ustaz ni puairo ni khawatir nyoku puairo tinggal tua bak ku baki bangga kain kalian. Hah? Iqra dititip bak ustaz dititip. Ni puas ya ustaz. Nyukup puailong tinggal dua bakua. Kalau saya bawa pulang Iqra, besok lupa saya bawa lagi ustaz. Ustaz aja yang bawa pulang. Kiba enggak kai. Nah murid terturotik lagi. Bahkan ada yang enggak mau menampakkan Iqra-nya. Dia tidur-tiduran biar enggak nampak sama orang lain bahwa dia sedang belajar Iqra, bahwa dia bisa baca Al-Quran. Pegang-pegang Al-Quran. Begitu yang lalu pada keluar, baru dia datang ke depan bawa Iqra-nya. Demi Allah orang yang belajar kayak ini enggak akan pernah bisa. Dia akan mati dengan kebodohannya. Dia akan mati membawa kebodohannya. Imam Mujahid menyatakan la yanalal ilm mustahin wala mustakbir. Orang yang malu-malu dan orang yang sombong, gengsi, dia enggak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Itu Imam Mujahid yang berkata jemaah. Jabir bin Abdullah datang kepada sahabat junior melakukan perjalanan sebulan penuh jemaah demi satu hadis ke Syam. Demi satu hadis. Di antara kita ada yang ikut les bahasa Inggris. Sudah pernah ikut les bahasa Perancis. Les ini, les itu. Kita enggak punya waktu untuk les Al-Qurannya. Ambil Iqra jam. Bulan ini, Iqra, belo Iqra, minta ustaz. Oh enggak ada ustaz yang gratis. Kalau bisa beli dunia dan beserta isinya kita berikan. Supaya kita enggak bodoh ilmu agama jemaah. Kenapa untuk dunia kita siap mengeluarkan uang. Siap mengorbankan waktu dan kesehatan. Sedangkan untuk akhirat enggak siap. Sebagian orang untuk suatu pendidikan, di dalam pendidikan itu dia ditendang-tendang, ditampar, ya, ditampar, dikerjain oleh seniornya, direndam di dalam kolam, ditendang, disuruh post up dan seterusnya, tetap aja mau. Tapi untuk belajar Al-Quran, baru 15 menit kedengar, udah ngantuk, 2-3 kali hilang, nggak tahu lagi di mana rimbanya. Ini Al-Quran jamaah, bulan Ramadan. Cok Al-Quran, baik malai-malai jamaah. Inna Allah la yastahi minal haq. Allah enggak pernah malu dari yang namanya kebenaran. Wa ma tawadhu ahadun lillahi illa rafa. Tidaklah ada yang tawadhu merendahkan dirinya karena Allah, melainkan pasti Allah akan angkat dia.
Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Dengan Al-Qur'an inilah Allah akan mengangkat sebagian orang dan dengan Al-Qur'an inilah Allah akan merendahkan sebagian orang. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang sudah bisa maka perbanyak menghafal, perbanyak membaca. Yang belum bisa, belum bagus bacaannya jamaah, belajar. Jangan malu. Kalau bisa sewa ustadz, sewa, bawa ke rumah. Siapa anak tahfidz, ambil satu. Ya, kalau kurang puas di masjid, setelah ikut di masjid masih kurang puas, kayaknya kurang maksimal, sewa. Kalau bisa dikasih gaji 1 miliar, kasih $1 miliar. Kalau punya. Untuk ilmu agama jamaah. Kalau untuk ilmu dunia, kita pekerja dunia, sebagian kita siap nyogok 100 juta supaya lewat suatu pekerjaan. Siap sogok 200 juta, 300 juta untuk suatu pekerjaan yang belum tentu dia lulus. Subhanallah. Sebagian orang untuk caleg siap ngasih uang 200 juta, 500 juta. Setelah uang 500 juta habis, itu caleg nggak jelas di mana lagi. Ke sawah pun nggak lagi. Sawah pun udah hilang. Nih, udah habis dunia politiknya. Uang 500 juta udah habis, yang caleg ini nggak lolos, ya dosa udah pasti. Begitu untuk akhirat gratis dimulai Allah. Yang belajar tajwid, belajar ini gratis. Kita merasa berat. Untuk ilmu dunia nyogok pun kita siap. Dihina, dipukul-pukul oleh senior kita, masih siap belajar. Ini Al-Quran jemaah. Kenapa untuk dunia kita mau merendahkan diri kita, tapi untuk ilmu akhirat tidak jemaah? Belajar jemaah, ya. Belajar Iqra jemaah. Ambil Iqra, belajar. Banyak di majelis Iqra, ya, di Banda Aceh ini. Kalau memang masih kurang puas, kurang maksimal di masjid, minta. Datang ke Ma'had As-Sunnah Alam Penurut. Temui Ustaz Azhari, temui Ustaz Antu atau Ustaz yang lain. Ustaz, datang di Zirakulung. Belajar Al-Quran. Atau di sini ada ikhwan-ikhwan yang bagus dari anak postim yang bisa mengajarkan antum Al-Quran. Ada akhuna Syawal, ya, ada yang lainnya. Minta belajar. Ya, minta belajar Al-Quran jemaah. Ya, jangan malu-malu jemaah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan belum bisa baca Al-Quran. Nah, ini wallahu a'lam bishawab, nasihat ya untuk anak pribadi dan antum semua. Dan yang terakhir, agar kita memperbanyak waktu kita di masjid, karena sebagian ulama salaf yang menyatakan bahwa kami menjaga puasa kami di bulan Ramadan dengan seringnya kami di dalam masjid. Karena kalau udah di masjid, insyaallah kita akan lebih semangat baca Al-Quran, berzikir, dan akan terjaga lisan kita. Tentunya semampu kita sesuai dengan waktu yang kita miliki. Karena kalau sudah keluar masjid, apalagi ba'da subuh, ya, udah nggak ada cerita itu. Udah masuk ke rumah, jumpa ya satu makhluk yang bermerek spring bed atau semisal dengannya, itu nggak ada cerita lagi. Bisa jaga syuruk. Nah, dan hendaknya di bulan Ramadan ini kita bisa membiasakan diri kita dengan sholat syuruk jamaah. 2 rakaat sunnah syuruk yang pahalanya seperti haji dan umrah. Karena kalau di luar Ramadan alasan kupi bengah. Yang belum puasa apa alasan, ya kan? Dan insyaallah nggak ngantuk kecuali 10 terakhir Ramadan. Kayak qiyamul lail kalau di Yaman itu 10 terakhir Ramadan, yang nggak tidur ba'da subuh dipukul sama Syekh Imam. Yang nggak tidur ba'da subuh dipukul sama Syekh Imam, suruh tidur, karena memang dari mulai ba'da isya sampai subuh salat malamnya. Ya, begitu sahur selesai salat subuh, Syekh bawa tongkat keliling masjid. Ya, dipukul yang nggak tidur Mas Syekh. Kalau orang Yaman, kalau orang Indonesia cuma ditegur. Ya, ini perhatian beliau terhadap waktu kita di bulan Ramadan. Nah, usahakan di bulan Ramadan kita mendidik diri kita untuk membiasakan diri kita melakukan salat syuruk, ya, sebelum kita keluar masjid. Dengan niat insyaallah taala kita akan terbiasa di luar Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.